Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Maridnairanti, NIM 1905121416 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan standarisasi jaringan komputer? Nah, pengertiannya, jadi standar jaringan disebut juga protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Protokol digunakan untuk mengizinkan device berkomunikasi dengan sukses. Standarisasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang akan interkoneksi antar komputer. Lalu OSI atau Open System Interconnected. OSI bukan suatu hardware, melainkan panduan bagi vendor agar device-nya dapat berjalan di jaringan. Kegunaan OSI yaitu untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor model atau acuan arsitektural utama. Yang kedua, untuk membuat standarisasi yang didapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Dan yang ketiga, kegunaannya ada membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Kemudian cara kerja pada OSI layer, yaitu contohnya ketika hendak mengirim email ke komputer lain, itu tahapannya seperti ini. Application layer mengirim data ke komputer lain. Kemudian yang kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Lalu session layernya membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Kemudian yang keempat, transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan di transport layer penerima. Lalu network layer membuatkan alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Setelah itu, data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan alamat fisik. Lalu di physical layer data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerimanya. Setelah itu, alur akan berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Kemudian TCP atau Transmission Control Protocol atau IP or Internet Protocol. TCP or IP dijadikan satu nama sebab fungsinya yang saling bekerja sama dalam komunikasi data. TCP/IP adalah perangkat lunak dan pada jaringan komputer yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet ataupun local area network yang terhubung ke internet. TCP membuat pengguna komputer bisa masuk dengan mudah menggunakan komputer kedua atau ketiga cukup dengan satu jaringan. Kelebihan TCP salah satunya TCP mempunyai keandalan dalam pengiriman data. Protokol ini mampu membaca data dengan cepat sehingga transfer bisa berjalan dengan lebih efisien. Kemudian karakteristik TCP or IP. Karakteristiknya yaitu dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan apapun yang memungkinkan bergabung dengan banyak jaringan komputer. TCP/IP dapat dijalankan secara virtual melalui berbagai media fisik transmisi data, saluran dial-up atau Ethernet. Dan juga karakteristiknya dapat dijadikan sebagai alamat umum. Jadi TCP/IP menyatukan perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai macam merek. Pengguna juga bisa memakai perangkat keras dan perangkat lunak yang berlainan untuk bisa berkomunikasi data antar komputer melalui internet. Nah, ini untuk perbedaan antara OSI dengan TCP. Jadi kalau pada OSI layer itu memiliki 7 buah layer, sedangkan untuk TCP/IP layer itu hanya memiliki 4 buah layer. Nah, di OSI model ini ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Dan untuk yang di TCP/IP model itu hanya 4, yaitu application layer, transport layer, internet layer, dan link layer. Nah, ini untuk penjelasan pada setiap layer dalam OSI layer. Yang pertama tadi ada physical layer. Itu lapisan yang berhubungan dengan fisik, fungsi pensinyalan,
dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware jaringan secara fisik. Fungsinya mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, arsitektur jaringan, dan sinkronisasi bit data. Nah, yang kedua ada data link layer sebagai pengkoreksi kesalahan. Jadi menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, menentukan bagaimana perangkat keras dapat beroperasi. Nah, pada lapisan ini ada dua level, yaitu ada LLC atau Logical Link Control dan MAC atau Media Access Control. Kemudian yang ketiga ada Network Layer untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan, membuat header pada paket-paket data, dan melakukan proses routing. Kemudian yang keempat ada transport layer sebagai pengantar. Fungsi utamanya yaitu memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Kemudian yang kelima ada session layer. Fungsi utamanya mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan memelihara koneksi. Lalu yang keenam ada presentation layer. Fungsi utamanya mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application. Kemudian yang terakhir yang ketujuh ada application layer, yaitu lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsinya sebagai pelepas data dalam jaringan dan penambil data dalam jaringan memiliki fungsi seperti mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, dan menampilkan display dari sebuah jaringan. Kemudian ada UDP, User Datagram Protocol. Ini merupakan bagian dari Internet Protocol, digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas transfer data dengan cepat, dan protokol ini memang lebih menonjol dalam kecepatan daripada keandalan. UDP mempunyai saluran atau channel yang berfungsi untuk mengoneksi antar host untuk saling kirim data informasi. Kemudian ini untuk perbedaan antara TCP dan UDP. Jadi kalau TCP itu lebih reliable, sedangkan UDP unreliable, cepat dan low overhead. Yang TCP connection oriented dan yang UDP connectionless. TCP acknowledgement, UDP tanpa acknowledgement. Kemudian yang TCP mengirim ulang data yang hilang, sedangkan UDP tidak ada pengiriman ulang. TCP sequencing dan UDP tidak ada sequencing, data diberikan ke layer atas sesuai dengan datangnya data. Kemudian yang TCP itu PDU-nya disebut segmen, kalau di UDP PDU-nya disebut sebagai datagram. Kemudian di TCP overhead 20 bytes, kemudian yang di UDP 8 bytes. Kemudian yang TCP ini biasanya digunakan untuk web, email, file transfer. Nah, sedangkan untuk UDP ini untuk video streaming dan VoIP. Kemudian ini untuk network protokol ada serial line internet protocol, ada simple mail transfer protocol, ada hypertext transfer protocol, telecommunication network atau telnet, ada juga FTP file transfer protocol, lalu ada LDAP lightweight directory access protocol, kemudian domain name system, dan yang terakhir ada HTTPS. Masih ada banyak lainnya. Nah, terima kasih. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.